Untuk menuju dermaga keberangkatan, Mardison mengajak saya naik Betor. Ya, angkutan satu ini sudah tak asing bagi masyarakat Melayu khususnya di Sumatera. Inilah satu-satunya angkutan yang sering dipakai masyarakat Siberut, baik itu untuk angkutan umum maupun untuk angkutan barang. Maklum saja jalanan di Pulau Siberut tidaklah selebar jalan-jalan daratan besar Sumatera. Meski terbilang cukup sederhana, tapi sangat efektif bagi mobilisasi masyarakat di sini. Mantap! Jadi kita rencananya kita mau ke Pulau Bugai. Perjalanan mungkin 4 jam pakai perahu ini. Nggak apa-apa lah. Demi casting gitu. Gimana Suwo? Oke? Oke, siap. Siap? Oke. Gimana cuaca laut? Mas Bo? Aman. Cuaca laut aman? Aman. Ini katanya lautnya lagi teduh nih. Mengingat jarak tempuh yang cukup memakan waktu, saya dan tim tak mau berlama-lama. Saatnya berangkat. Untuk memangkas waktu perjalanan, kami memilih jalur yang sedikit berbeda. Hamparan hutan bakau menjadi pemandangan wajib dalam perjalanan ke spot kali ini. Sejak tahun 1993, pemerintah telah menetapkan kawasan hutan yang ada di Pulau Siberut sebagai kawasan yang dilindungi sehingga statusnya berubah menjadi Taman Nasional. Bahkan di tahun 1981, pulau ini sudah ditetapkan sebagai cagar biosfer oleh UNESCO. Mantap! Dengan penetapan tersebut tentu menjadi sebuah pertanda bahwa kawasan ini tak bisa sembarangan dimasuki. Jaminan yang cukup menjanjikan untuk bisa strike ikan-ikan target kami. Melihat aliran sungai yang tak begitu lebar, kami harus memainkan sedikit strategi. Suara mesin bot dan arus yang ditimbulkan akan membuat ikan-ikan pergi dan bersembunyi. Maka dari itu, saya memilih untuk menuju hulu lebih dulu dan kemudian memanfaatkan arus surut sambil melempar umpan casting yang sudah siap tempur. Wah, akhirnya strike pertama hari ini bisa saya dapatkan. Mantap! Ternyata pilihan umpan yang saya pakai tepat sasaran. Inilah salah satu penghuni kawasan perairan bakau. Ikan satu ini memiliki insting berburu yang cukup kuat. Jika merasa teritorialnya terganggu, maka si kakap bakau ini tak segan buat menyerang. Apalagi saat arus surut mulai datang, tentu menjadi saat yang tepat pula bagi si mangrove jack ini untuk berburu mangsa. Ini mangrove jack ini baru ada di sini dia. Setelah di perairan yang dalam baru ada tadi di hulu. Ya, karakternya sebagai salah satu predator cukup terlihat dari tajamnya gigi dan kekuatan rahangnya dalam melahap umpan tiruan saya. Dia adanya di hutan-hutan bakau gini. Makanya namanya mangrove jack. Ya, sorry guys ya. Siap. Iya, strike. Strike kembali terjadi. Dan kali ini si kerapu lumpur berhasil saya taklukkan. Meski ukurannya kecil, daya tahan dan perlawanannya sangat hebat. Nah, terbukti kan? Dari sekian banyak jenis ikan kerapu, ikan satu ini memiliki nilai ekonomis paling rendah. Ya, untuk harga jual di pasaran, jenis kerapu lumpur memang tak semahal kerapu karang, apalagi kalau dibandingkan dengan kerapu merah. Namun tetap saja untuk penghobi sport fishing, ikan satu ini juga memiliki sensasi strike tersendiri. Mantap!
Mancing mania. Mancingannya mantap. Dia bukan licin, biasanya pakai lips grip, dia mau pakai tangan, jadi lepas. Bagaimana dengan perahu sebelah? Sayangnya belum ada tanda-tanda sambaran ikan yang terasa di ujung joran mereka. Ayo, jangan patah semangat dulu mas bro. Dan sesuai dugaan, Novli lah yang menjadi pembuka strike-nya. Mantap! Mancing mania mantap. Kembali Novi mendapat sambaran. Kali ini seekor kerapu lumpur ukuran konsumsi berhasil takluk di tangan angler asal Kepulauan Mentawai ini. Dari semua jenis ikan kerapu, ikan dengan nama keren Epinephelus blackeri ini paling banyak dibudidayakan. Alasan utamanya adalah kekuatannya bertahan dalam kondisi air dengan kadar garam rendah dan tentu saja karena pertumbuhannya yang relatif cepat. Mancing mania mantap. Perburuan ikan-ikan muara masih berlangsung dan kembali keberuntungan hinggap di Novi. Lagi-lagi seekor kerapu harus menyerah di tangan angler tuan rumah. Mantap! Dan akhirnya, di saat-saat terakhir, Mardison berhasil mengobati kekecewaan dengan strike seekor ikan kerapu yang lumayan besar. Mantap! Di bagian ujung muara saya tertarik untuk menghampiri nelayan jaring. Yoi mas bro, keberadaan gerombolan ikan tembang dalam jumlah besar menjadi indikator alam di mana tenggiri sedang bermain. Kenapa pak? Untuk jaring kak? Itu untuk apa? Untuk makan kak? Untuk makan digulai, digoreng, Oh, sekarang bapak cari untuk apa? direbus. Ini sekarang bapak cari untuk apa nih? Itu apa itu? Kita kepiting. Umpan kepiting. Iya. Nih. Itu ikan tembang nih. Orang sini bilang ikan apa? Tambahan. Tamban. Kalau kita bilang ini kan tembang nih. Timbang. Kan tembang nih. Nah ini biasanya kalau kita tembang nih biasanya untuk mancing ikan tenggiri ampuh juga nih hidup. Ya, selain teri, ikan satu ini merupakan santapan utama bagi ikan-ikan predator yang ukurannya lebih besar, seperti tenggiri ataupun cakalang. Tentu saja indikator alam yang bisa kita lihat dengan mata adalah banyaknya burung pemakan ikan yang juga memburunya. Dari wilayah perairan Muara di Mentawai, saya bergeser ke wilayah Kalimantan Selatan. Saat ini tepatnya saya berada di daerah Kota Baru, Kabupaten Pulau Laut. Banyaknya burung pemakan ikan yang berburu di atas permukaan air tentu menjadi sebuah pertanda bagi para nelayan untuk tahu di mana ikan buruan mereka sedang bermain. Menurut teman-teman angler di sini, musim tenggiri sudah tiba dengan ditandai masuknya angin timur di wilayah perairan laut Kota Baru. Dari informasi para angler Kota Baru, spot pilihan kami kali ini memiliki arus yang cukup kuat dengan terumbu karang yang masih terjaga. Wih, spot yang cukup menjanjikan buat strike ikan-ikan karang seperti Giant Trevally. Tentunya dengan harapan bisa merasakan sensasi strike si kue gerong seperti waktu di Kaimana. Ya, terjaganya terumbu karang menjadi sumber makanan di mana stok ikan-ikan kecil mangsa si Giant Trevally banyak bermain. Masih ikut. Ya. Terus. Dapat itu.
GT atau Kereng ignobilis merupakan salah satu top predator ikan karang setelah ikan hiu. Hidup di wilayah terumbu karang yang berarus kuat membuat giant trevally memiliki tenaga yang sangat kuat pula saat strike terjadi. Ya, dia akan sekuat tenaga melepaskan diri dari mata kail pemancing. Ya, harus keluar, Pak. Bagi para angler sendiri, selain melawan tenaga ikan, tentu juga harus menyiapkan tenaga untuk menaklukkan arus. Akan mencari titik aman dengan menarik tali pancing ke arah arus. Keagresifan dan kekuatan tenaganya saat strike membuatnya jadi incaran para angler mantap. Saya keluar aja, Pak. Aku udah nyangkut batu, Pak. Lepas. Tolong dulu, Bang. Ya, Pak, terus, Pak. Terus, Pak. Kuat banget, gila. Kasih mesinnya lah. Saya udah matikan dulu. Bang, pegang tali, Bang. Tali. Bisa kasihnya, Bang. Jangan di tempel ke perahu. Pak, abang buntut ya. Abang buntut ya. Bisa kan? Nanti. Buntut Pak. Buntut, Pak. Buntut, Pak. Ayo, Pak. 1, 2. Nanti. 1. Kagak nih. Oh, tidak bisa, tidak kuat. Abang buntut. Ya, kalau boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dia nih, mau marah kayak mana bikin saya capek. Mantap. Wah, kagak bisa. Mantap. Umpan buatan yang disebut popper terus kami hujamkan ke titik-titik potensial. Dinding-dinding karang di tepi laut ini biasanya menjadi tempat berdiamnya ikan-ikan predator yang menjadi sasaran kami. Saat dimainkan di permukaan air, umpan popper akan menciptakan splash atau cipratan air. Cipratan inilah yang akan mengundang ikan-ikan predator yang bersifat teritorial akan marah, mengejar, kemudian menyambar umpan kami. Berapa ekor? Ada berapa ekor? Jadi sekarang nih katanya di sini sekarang ini lagi musim tenggiri nih. Ini kita sekarang lagi di Kota Baru di Pulau Laut. Ini nelayan ini modelnya dia rolling tonda, orang bilang tonda, dia pakai modelnya gitu aneh tuh, pakai outrigger dua pancing. Tak mau kalah dengan nelayan tonda, saya coba keberuntungan melempar popper ke arah kawanan burung. Tentu saja sambil berharap untuk bisa mendapat sambaran dari sang tenggiri.
barusan burung-burungnya turun semua karena ikan-ikan terinya pada di bawah ini, tapi di bawahnya ikan teri itu biasanya ada ikan-ikan besar. Kalau nggak tenggiri ada GT, macam-macam ikan apa, nah gua di bawah.